wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah selalu kita sanjung sajikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1441 Hijriah ini. Berikut pula salawat dan salam marilah sama-sama kita hibahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membina dan mengarahkan kita semua dari alam ketidaktahuan hingga mengarah kepada alam yang berilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak akan mengkaji bab ibadah. Bab ibadah banyak sekali ragamnya. Salah satu diantaranya bersuci, sholat, khitan, zakat, puasa, haji dan umroh, serta kurban, serta akikah. Namun dalam pertemuan kali ini, dalam kegiatan Dinul Islam ini, Bapak akan membicarakan tentang masalah sholat. Sholat menurut bahasa Indonesia artinya doa. Di dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah segala sesuatu yang benar-benar kita butuhkan. Niscaya Allah itu akan mengabulkannya. Suatu ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan mengikuti persyaratan tertentu. Jadi sholat merupakan suatu ibadah yang syarat sahnya itu sudah diatur sedemikian rupa. Dalil-dalil yang berhubungan dengan ibadah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atut zakata warka'u ma'arokiin, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itu salah satu daripada dalil-dalil tentang masalah sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha anil fasai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mencegah daripada perbuatan yang mungkar. Syarat wajib sholat itu ada 3. Yang pertama Islam, balik, dan berakal. Jadi orang-orang yang tidak beragama Islam dilarang menjalankan ibadah sholat sebagaimana mestinya, karena ibadah sholat hanya dibebankan kepada umat yang beragama Islam. Sementara seseorang dikatakan balik jika didapati salah satu tanda dan seseorang telah berumur sekitar 15 tahun atau bermimpi basah sampai keluar mani, baik yang dialami oleh laki-laki maupun perempuan, dan telah mengeluarkan haid bagi wanita. Adapun syarat sah untuk menjalankan ibadah sholat. Menjalankan ibadah sholat ini yang pertama itu telah masuk waktu sholat. Jadi apabila waktu belum masuk sholat, kita dilarang untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keempat, suci dari najis, baik yang ada pada pakaian, badan, atau tempat sholat. Selanjutnya, menutup aurat. Jadi apabila kita melaksanakan ibadah sholat, dilarang kita membuka aurat, sebagaimana mestinya yang sudah diaturkan dalam aturan agama Islam. Berikutnya, mengetahui kewajiban hukum sholat. Kita di dalam menegakkan ibadah sholat dilarang bingung apa yang mau kita kerjakan. Jadi yang harus kita kerjakan, kita harus mengetahui hukum-hukumnya. Yang wajib adalah wajib, yang sunnah adalah sunnah. Berikutnya, tidak menganggap hal yang wajib menjadi hal yang sunnah. Di dalam kegiatan sholat ada ujur-ujur yang menyebabkan seseorang yang diperbolehkan meninggalkan ibadah sholat. Ujur dalam pengertian itu berhalangan untuk meninggalkan sholat. Yang pertama itu tidur. Apabila kita tertidur, tidurnya karena Allah, maka kita meninggalkan sholat tidak berdosa. Yang berikutnya lupa karena Allah, dan lupanya tidak sengaja, kita juga
tidak berdosa meninggalkan sholat. Yang berikutnya menjamak. Menjamak artinya mengumpulkan dua waktu sholat. Dan yang terakhir itu dipaksa. Dipaksa dalam arti kategori apabila teraniaya. Berikutnya anak-anak kami sekalian, pada kesempatan ini perlu kami sampaikan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa, ibadah sholat. Yang pertama, berkata dengan sengaja. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang banyak yang bukan pekerjaan sholat. Jadi kalau kita bergerak yang pergerakannya itu tidak pergerakan sholat, itu menimbulkan atau menggugurkan daripada pahala daripada sholat. Yang ketiga, yaitu mengeluarkan hadas besar. Misalnya keluar darah atau haid atau ada kecil seperti misalnya keluar angin. Yang keempat, kejatuhan najis. Yang kelima, terbuka auratnya. Yang keenam, mengubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Yang kedelapan, makan. Yang kesembilan, minum. Yang kesepuluh, berdehem. Yang ke-11 murtad atau keluar dari agama Islam. Berikutnya kami sampaikan hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sholat, yaitu waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama, mulai terbitnya matahari hingga naik seukuran tombak atau sekitar 16 menit. Yang kedua, ketika matahari pas di atas kepala, pas di tengah langit hingga bergeser sedikit waktunya atau waktunya sebentar saja. Yang ketiga, sejak langit menguning di sore hari hingga matahari terbenam. Yang keempat, setelah melakukan sholat subuh hingga matahari terbit. Setelah sholat subuh, kita nggak ada ibadah lain kecuali berzikir. Kalau melakukan ibadah sholat itu dilarang. Berikutnya, yang kelima, setelah melakukan sholat asar hingga matahari terbenam. Namun ada pengecualian di mana sholat tidak diharamkan untuk dilakukan pada 5 waktu tersebut, yaitu yang pertama sholat qadha, yang kedua sholat sunnah yang didahului oleh karena sebab, seperti sholat sunnah setelah wudhu, sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Yang kelima, sholat sunnah yang sebabnya bersamaan, seperti sholat kusub, yaitu sholat gerhana matahari atau sholat kusub atau sholat gerhana bulan. Di dalam kegiatan sholat ini ada beberapa hikmah untuk melaksanakan kegiatan sholat. Yang pertama, dapat mencerahkan wajah. Yang kedua, menerangi hati. Yang ketiga, menyehatkan badan. Yang keempat, yang berikutnya yaitu faktor ketenangan di alam kubur. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Yang keenam, kunci pembuka pintu kubur atau kunci pembuka pintu langit. Yang berikutnya, dapat memberatkan timbangan untuk kita masuk ke dalam sorga. Berikutnya, tempat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, bernilai sorga. Yang ke-10, menjadi tempat tabir dari siksa api neraka. Demikianlah dinul Islam yang perlu Bapak sampaikan tentang masalah ibadah sholat ini. Akhirul kalam dari Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setelah anak-anak kami sekalian melihat tayangan video ini, agar kiranya menyelesaikan atau mengerjakan soal-soal yang ada di website sekolah.